Shalom saudara seiman, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Kristus Gembala. Pada pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta John dengan tema ibadah, Apakah Engkau Mengasihiku? Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati untuk memulai ibadah kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan yang besar, kami aman terlindung di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini datang ke rumah Tuhan, bukan karena kehendak kami, oleh karena kasih-Mu yang menyapa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di dalam tangan Engkau. Engkau menolong setiap bagian yang dipakai untuk pelayanan ini. Tuhan memberkati. Kami sungguh melihat Engkau Tuhan Allah yang bekerja melalui segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Mari Engkau juga hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, di tengah-tengah keluarga mereka. Nyatakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, hadirat Tuhan bersama mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Oleh karena pertolongan kami datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, maka jadilah ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapa kami yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebangkitan Kristus, di mana kami boleh memiliki hidup yang kekal. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menerangi kami dan menerapkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan di mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang pemulihan dan pengutusan. Kita semua tahu bahwa Petrus sebagai seorang rasul pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan Petrus sendiri pernah membanggakan dirinya di hadapan murid-muridnya yang lain, sahabat-sahabatnya, bahwa walaupun murid-murid yang lain menyangkali Yesus, tapi Petrus tidak akan menyangkalinya. Begitu beraninya Petrus mengucapkan pengakuan itu. Tetapi kemudian dia menyangkali Yesus. Dan setelah Yesus bangkit, Petrus tentu merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar sebagai seorang murid. Dan Tuhan Yesus pun merencanakan untuk berbicara langsung kepada Petrus, memulihkan dia kembali, dan mengutus dia kembali sebagai murid dan rasul. 3 kali Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Seolah-olah Tuhan Yesus ingin katakan, sekarang Petrus, coba bandingkan dirimu dengan murid-murid yang lain. Mereka tidak menyangkali aku. Kamu yang pernah mengatakan berani mati untuk aku, ternyata kamu yang menyangkali aku.
Sepertinya itu yang mau dimaksudkan oleh Yesus dengan kalimat, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Petrus juga menjawab 3 kali dengan ucapan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Rupanya dalam masa-masa sebelum pertemuan ini, Petrus telah mempersiapkan dirinya. Tentu dia merasa menyesal. Dia merasa telah melakukan dosa yang besar. Dan sekarang dia harus berbicara langsung kepada Yesus sebagai gurunya. Tidak ada ucapan yang lain yang Petrus mau katakan kepada Yesus selain bahwa benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu saja yang Petrus mau katakan kepada Yesus. Dan Petrus tahu saat itu bahwa itu sudah cukup, karena Tuhan Yesus tahu isi hatinya. Yesus tahu bahwa Petrus sudah menyadari kesalahannya, dan sekarang dia akan dipulihkan. 3 kali Petrus mengatakan itu. Kemudian dijawab lagi oleh Yesus dengan ucapan yang sama, yang memberikan penetapan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus mengatakan demikian untuk mengingatkan Petrus bahwa dia dipanggil untuk menjadi gembala bagi domba-domba Kristus. Kita tentu ingat pertama kali Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku, ketika Petrus masih menjala ikan di Danau Galilea. Nah, sekarang juga kita melihat kemudian Yesus katakan, ikutlah aku, di ayat yang ke-19. Ikutlah aku yang pertama membawa Petrus meninggalkan jalannya lalu mengikut Yesus. Tapi perjalanan hidup Petrus tidak semudah yang mungkin dia bayangkan. Namanya Petrus berarti batu karang. Tapi ternyata dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Namun ketika dia dipulihkan ini, dia mendengar lagi ucapan yang sama, panggilan yang sama. Ikutlah aku. Ikutlah aku yang kedua ini memberikan ketetapan hati kepada Petrus bahwa dia sekarang orang yang berubah. Dia sekarang seorang murid yang telah menyadari dan belajar dari kesalahannya. Dan ikutlah aku yang kedua ini membawa Petrus kepada satu perjalanan di mana dia akan membuktikan bahwa dia berani mati. Dia mau mati untuk Kristus. Itu sebabnya ikutlah aku yang kedua ini merupakan satu panggilan yang luar biasa bagi Petrus. Perjalanan hidup kita juga sama seperti Petrus. Pengalamannya tentu berbeda, tapi kita mengalami juga jatuh bangun dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita bersyukur sebagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Kita juga demikian. Kita juga dipanggil, ikutlah aku. Mungkin pertama kali kita juga seperti Petrus. Ada saatnya di mana kita mungkin meninggalkan Yesus, menyangkali Dia dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita. Tetapi Tuhan Yesus masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita. Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Itulah tantangan untuk kita. Dan Tuhan Yesus juga tahu isi hati kita. Bahwa kita hanya bisa katakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Itu sudah cukup. Tuhan tidak perlu banyak ucapan pengakuan dari kita. Cukup isi hati kita yang sesungguhnya. Bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan. Dan di saat itu juga Tuhan memanggil kita ulang, ikutlah aku. Di tengah-tengah dunia sekarang, tantangan hidup yang besar, malapetaka yang besar, wabah virus corona yang menggenggam dunia ini. Sama firman Tuhan katakan, ikutlah aku. Mungkin di tengah-tengah tantangan yang besar ini, hati kita mungkin kecut. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah sebagai murid Tuhan saya harus menderita? Saya harus takut?
Tuhan katakan, yang penting ikutlah aku. Itu yang paling penting. Kita mungkin juga tidak seperti Petrus yang akan mati syahid karena Kristus. Tapi Tuhan ingin kita juga memikul salib. Memikul salib dan menderita bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Dia di tengah-tengah dunia sekarang. Bagi masyarakat di sekitar kita, bagi sesama anggota jemaat kita, saling menguatkan. Karena justru iman kita akan diuji sebagai murid-murid Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kesesakan, kesukaran, penderitaan dalam hidup kita. Petrus tidak akan gagal lagi. Dia akan menyerahkan hidup yang sisa untuk Kristus. Dan kita belajar dari sejarah bahwa Petrus juga menyerahkan diri untuk disalibkan. Karena dia tahu itulah panggilannya sebagai murid. Tantangan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, adalah menjawab panggilan Tuhan, ikutlah aku. Dia akan menyertai kita. Di tengah-tengah badai sekalipun, Dia tahu, Dia mengenal kita. Karena itu marilah kita tetap berserah kepada Tuhan, tidak kecut hati, tidak goncang, tidak meninggalkan Dia, tapi terus mengikut Dia sebagai muridnya yang setia. Dan Dia yang berjanji, Dia menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah pesan Tuhan Yesus juga bagi kita melalui firman Tuhan ini. Ketika Dia memanggil seseorang, ikutlah aku, Dia tidak akan meninggalkan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah tantangan membuat kita kecil hati? Firman Tuhan katakan, jika kita kecil hati di tengah kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, Ia juga memberitahu kepada Petrus apa yang terjadi ketika Petrus menjalani hidupnya sebagai murid Tuhan. Dalam ayat 18 kita membaca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa perjalanan hidup Petrus sudah ditetapkan sebagai murid Tuhan, di mana dia akan memikul salib sampai pada akhirnya. Apa yang kita baca di situ dikatakan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Itulah kalimat yang menunjukkan bagaimana orang-orang menyerahkan diri untuk disalibkan. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Petrus mengakhiri hidupnya, tapi dari sejarah gereja kita diberitahu bahwa Petrus pada akhirnya juga mati sebagai seorang martir ketika dia disalibkan. Itu membuktikan bahwa Petrus sebagai murid Tuhan telah dipulihkan dan kemudian dia dengan setia mengikuti panggilan Tuhan, ikutlah aku. Apapun risikonya, penderitaan, kematian sekalipun. Inilah juga pesan untuk kita, orang-orang percaya pada masa kini. Banyak orang ingin mengikuti Yesus ketika semuanya baik, tapi mereka meninggalkan Yesus ketika mereka mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi tidak demikian dengan Petrus. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita mengambil firman Tuhan ini untuk kita terapkan dalam hidup kita. Pertama, kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Petrus telah membuktikan itu. Dia menjadi gembala bagi domba-domba Kristus. Dan yang kedua,
Dia setia sampai akhir ketika dia menyerahkan hidupnya untuk mati sebagai martir bagi Kristus. Kiranya kedua pesan ini juga mendorong kita sebagai orang-orang percaya untuk mengikuti Yesus. Kalaupun kita gagal, Tuhan akan memulihkan kita asal kita datang kepada Dia dalam penyesalan dan berkata seperti Petrus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Amin. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Makanan anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi
pagi hari ini. Dan untuk itu saudara terimalah akan berkat Tuhan. Saudara angkat kedua tangan. Turunlah atas saudara sekalian kasih kemurahan Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa perlindungan di dalam Roh Kudus, memberkati di dalam setiap langkah saudara, memberkati di dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi. Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat-Nya, tidak hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat secara rohani. Turunlah ke saudara sekalian, memberkati keluarga, pekerjaan, dan segala aktivitas yang kau lakukan. Bahkan meskipun saudara tetap tinggal di rumah, percayalah Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menjagai, Tuhan Yesus melindungi dengan kasih kemurahan-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Turun atas saudara sekalian, kasih kemurahan di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Gembala Bulu Lawang yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena kita masih dapat beribadah walau berjauhan jarak tetapi tetap dekat dan sehati. Ibadah online pada dasarnya sama dengan ibadah di gereja. Untuk itu, persiapkanlah segala sesuatu mulai dari tempat, kebersihan diri, sikap hati yang penuh hormat pada hadirat Tuhan, sampai pada persembahan-persembahan. Seluruh jadwal gerejawi tetap berlangsung sebagai berikut. Ibadah umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diharapkan jemaat mengikuti ibadah tepat waktu untuk membangun kebersamaan. Presensi dilaksanakan 1 jam sebelumnya sampai pukul 6 sore. Doa pagi dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan renungan sarapan pagi, diantarkan segar setiap hari, dan akan ditingkatkan dalam format audio visual. Doa malam dilaksanakan hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Doa malam akan dilaksanakan secara online. Pertemuan kaum wanita dilaksanakan pada hari Kamis, minggu pertama dan ketiga. Diharapkan seluruh kaum wanita dapat berpartisipasi dalam interaktif dan online pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Doakan untuk pertemuan kaum pria. Direncanakan untuk dilaksanakan interaktif setiap Kamis kedua dan keempat. Pengurus akan mendata dan menyapa kaum pria melalui grup WhatsApp. Koordinator kaum pria adalah Bapak Yosef pribadi. Chrisgela Youth Meeting. This happy moment will be held on Saturday at 6 p.m. Let's have a great time, interactively online on interesting topics. It's great to grow in Christ together, so guys, don't miss it. Chrisgela Kids and Chrisgela Big Kids. Sekolah Minggu kelompok anak-anak dan remaja Pratama. Dilaksanakan pada hari Minggu pukul 10 pagi online dan interaktif. Mohon Papa, Mama memfasilitasi anak-anak agar mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Pastor Wondo melalui SMS atau WhatsApp. Untuk sementara, persembahan mingguan
dan persepuluhan dapat saudara serahkan kepada bendahara. Bila saudara tidak bisa menyerahkan secara langsung, dapat menghubungi bendahara supaya ada yang mengambil. Untuk berikutnya, saudara dapat memberikan persembahan melalui akun resmi GBT Kristus Gembala Bulu Lawang. Dimohon agar setiap jemaat mengisi presensi setiap adanya ibadah. Hal ini penting agar setiap jemaat terpantau dalam ibadahnya. Demikian warta jemaat, tetap semangat dan terus berdoa. Stay at home, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya. Tuhan Yesus memberkati.